Zamir, Pak Kapolsek, dan juga Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Sekdes, dan juga Kepala UPT yang ada di Kecamatan Susukan. Ada dari KUA, ada UPT, Puskesmas, dan lain sebagainya, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sesantinya humanis, harmonis, ada humanis, terus apa lagi, amanah, responsif, mumpuni, optimis, jadi satu itu Bapak Ibu sekalian. Itu sesantinya luar biasa itu kalau dilaksanakan itu Bapak Ibu sekalian. Terus ditambah satunya, saya ikutan berdiri, padahal ya saya tadi duduk juga sudah berdiri Bapak Ibu sekalian. Apalagi ini Pak Camat tadi Roso, lah sing ngerti sapa Roso? Bu Camat ya. Betul Bu, Roso Bu. Jadi ini tadi Roso kayak iklan ya, apa ya? Itu ada Kuku Bima, Roso. Wah, kuat sejatinya itu, nggak pernah lemah ini Pak Roso ini. Udah ditambah humanis, ditambah Roso. Wah, wis jan komplit tenan. Nah, harapannya adalah itu Bapak Ibu sekalian, sesanti yang telah dilakukan oleh yang telah dicanangkan oleh Bapak Ibu sekalian, itu ya harus diimplementasikan. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ya untuk melayani, goalnya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah dapat melayani masyarakat dengan baik, yo wis, nggak ada persoalan. Karena tujuan kita dibentuknya suatu negara itu adalah melayani dengan baik, itu mencukupi, istilahnya melayani kebutuhan masyarakat. Tidak ada itu. Jadi kalau sudah, bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik? Dengan sesanti tadi, ada kolaboratif, ada humanis, ada apa tadi? Mana yang tadi yang ada amanah. Kalau kita sudah amanah, bukan opo lilo, ikhlas. Karena apa? Amanah, Bapak Ibu sekalian. Dari kata-kata amanah saja sudah kita artinya sangat luas. Itu amanah dalam menjalankan tugas, amanah orang jalur duit dalam pelayanan, cepat waktu ini amanah orang. Itu yang dimaksudkan Bapak Ibu sekalian. Makanya kami kesini Bapak Ibu sekalian ini mencoba mengenal Bapak Ibu sekalian semuanya. Karena Pak tidak kenal tidak sayang. Itu makanya saya berkeliling. Saya sudah ini dua kecamatan ini. Kemarin kecamatan Mandiraja, ini kecamatan Susukan. Nanti kembali ya lain hari kecamatan yang lainnya di sela waktu yang ada. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Barangkali ditekoki kecamatan Susukan ki sebelah Dio. Aku jawab masuk dari Wonosobo ke Banjarnegara itulah Susukan, kan salah kan gitu lah. Makanya saya ini mengenal wilayah, mengenal para pak camatnya, mengenal para kades itu dan sekdes. Karena tanpa kita kenal itu tidak sayang tadi, itu tidak dapat yang namanya tadi itu inovatif dan sinergi. Kalau sudah inovatif, sinergi itu karena apa? Karena ada perkenalan itu. Dengan kenal kita, dengan perkenalan itu maka kita dapat bersinergi membangun kecamatan, membangun desanya masing-masing. Bapak Ibu, itu negara kuat karena apa? Desanya kuat, desanya harmonis, desanya nyaman, itu anunya tolok ukurnya itu.
tolok ukurnya adalah di desa-desa. Kalau desanya sejahtera, ya masyarakat maju. Indonesia maju. Kalau masyarakatnya melempem, ya tidak akan ada kemajuan. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai garda di depan dalam rangka pemerintahan, sistem pemerintahan yang ada garda di depan itu bagaimana dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Tujuannya Bapak Ibu menjadi kepala desa salah satunya tadi itu ingin mengabdi, ingin mengayomi, gitu. Dengan apa? Dengan jabatan yang amanah. Itu. Bagaimana menjalankannya? Dengan yang tadi ada inovasi. Itu ada inovasi dari Bapak Ibu sekalian untuk membangun desa. Tanpa inovasi Bapak Ibu sekalian, mustahil kemajuan itu dapat dilaksanakan, dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mulai tadi saya diberi tugas oleh Pak Gubernur, PJ Gubernur untuk menjadi PJ Bupati Banjarnegara. Tugasnya yo gampang-gampang angel aja. Satu, mengurangi kemiskinan. Yang kedua, menurunkan angka stunting, gitu. Melaksanakan pilkada yang kondusif dan lain sebagainya, apalagi pengangguran, mengurangi angka pengangguran. Lah saya kalau di sini sendirian ya nggak bisa Bapak Ibu sekalian, itu saya bisa menjalankan tugas itu dengan baik atas dukungan Bapak Ibu sekalian semuanya, para kades, para perangkat desa semuanya. Itu. Jadi kalau saya tidak ada dukungan dari panjenengan, ya nggak akan berhasil, malah akan belundung, kan gitu. Maka kami meminta bantuan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat mendukung tugas kami selama kurang lebih tadi 9 bulan menjadi PJ Bupati Banjarnegara. Harapannya itu Bapak Ibu sekalian tadi sudah dijelaskan, ada ODC itu apa? Orang dengan membuang air besar ya. Ini ODF tadi. Nah, saya dulu kecil itu kalau ODF itu langsung ke Gelombang tahu ya, Gelombang itu kolam itu, terus ada gedeknya, batasnya sekat. Saya langsung duduk di situ, cemplung dimakan ikan, juluk kan gitu. Lah ini tapi apa? Iwaknya yo enak padahal yo kan buang air besar sendiri. Dulu saya itu termasuk ODF apa enggak? Padahal hilang loh anunya. Itu termasuk. Oh, termasuk ya, berarti sudah hilang gitu ya. Budaya yang tadi di kolam itu langsung buang air besar di situ. Saya dulu merasakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi orang yang Bekasi dimakan iwak. Iwaknya digoreng yo enak yo wis. Goreng, Pak. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang harus berangsur-angsur harus dikendalikan dan harus dihilangkan. Rumah tidak layak huni untuk kemiskinan yang kemiskinan yang ekstrim, kita terus menerus untuk dapat menghilangkan angka kemiskinan ekstrim itu. Seharusnya tahun ini 2024 itu targetnya adalah 0. Kita masih punya 1, berapa persen ya, itu belum 0. Nah, kita upayakan terus-menerus tahun 2024, tapi angka kemiskinan yang ekstrim itu yang harus 0, itu angka kemiskinan yang ekstrim, bukan angka kemiskinan yang biasa. Kalau angka kemiskinan yang biasa itu kita masih berapa persen ya? Berapa? 14,9%. Tapi yang ekstrim ini harapannya adalah 0 itu Bapak Ibu sekalian tahun 2024. Maka kita sepuyung bareng-bareng. Apa yang harus kita lakukan untuk pengentasan kemiskinan yang ekstrim itu Bapak Ibu sekalian? Jadi kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sama pemerintah desa. Sinergi ini yang harus kita jalankan secara
bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kewenangannya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kewenangan pemerintahan itu sebetulnya ada semuanya di tangan presiden. Tapi tidak mungkin presiden itu menjalankan kewenangannya itu dengan berbagai macam pelayanan. Tugas-tugas itu dilaksanakan oleh presiden sendiri, maka dibentuklah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintahan desa, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana? Ya harus menjalankan aturan-aturan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan pemerintah yang baik tadi, yang inovatif, itu yang dapat memberdayakan masyarakat desa agar menuju kesejahteraan sosial yang lebih baik. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apalagi sekarang muncul bundes yang ada di desa-desa. Bagaimana kita berinovasi, berimprovisasi untuk melaksanakan bundes itu agar pelaksanaan bundes itu berjalan dengan baik. Jangan latah membuat bundes tapi tidak mempunyai program. Program itu bagaimana diidentifikasi potensi-potensi apa yang ada di desa itu. Bagaimana cara pengembangannya kan gitu. Bagaimana cara pemasarannya. Dari situ maka berarti saya bisa membentuk BUDES, saya harus membentuk BUDES dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan ada Bundesma yang kalau nggak salah itu tadi laba bersihnya 1 miliar lebih ya. Jadi ya Bundesma tadi yang awal, alokasi ya laba bersih awal. Nah, laba kotor sekian, pendapatan laba bersih 957.155.888. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kan dapat mengungkit kemiskinan di kecamatan Susukan seluruhnya. Ini berarti kumpulan bundes menjadi Bundesma. Ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian tadi untuk tambahan alokasi laba bersih, penambahan modal usaha, peningkatan kapasitas dana sosial ke desa itu 107 juta dibagi 15 desa, betul ya? Gitu ya. 107 dibagi 15 desa itu hasilnya besaran desanya, besaran dansosnya sekitar 8 juta. Itu dari laba bersih lumayan Bapak Ibu sekalian. Apalagi terus berkembang sampai ke simpan pinjam. Tapi kalau sudah simpan pinjam larinya ke OJK, ada berdiri menjadi PT, nanti larinya ke OJK. Tapi itu juga nanti sulit juga karena aturan-aturan mainnya sangat rigid. Mungkin bisa dibentuk dengan koperasi ya. Koperasi simpan pinjam itu malah lebih dari ini bisa dibentuk dengan koperasi simpan pinjam. Kalau sudah bentuknya pakai OJK, Masya Allah rumit sekali aturannya, laporannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus coba dikaji kembali. Tapi kalau sudah siap aturan-aturan mainnya monggo saja itu, karena memang harus diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ini Bapak Ibu sekalian yang terus harus dikembangkan secara terus-menerus untuk dapat membesarkan dari BUMDes yang hasilnya dapat di-share kepada desa-desa, tujuannya adalah kesejahteraan dari masyarakat. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan kegiatan di desa tentu saja harus ada harmonisasi Bapak Ibu sekalian. Harmonisasi antara kepala desa dan perangkat desa. Banyak sekali kami mengalami kasus-kasus laporan di Jawa Tengah waktu saya di provinsi, itu terjadi ketidakharmonisan antara kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat-perangkat di bawahnya. Jangan sampai terjadi di Kecamatan Susukan
khususnya di desa-desa di kecamatan Susukan gitu. Tidak baik Bapak Ibu sekalian. Lah bagaimana dapat menjalankan tugas kepemerintahan desa kalau kepala desanya, perangkat desanya, sekretaris desanya tidak atur Bapak Ibu sekalian. Terpenting adalah harmonis. Tadi, bener ya? Tadi ada harmonis enggak ya? Ada harmonis. Sesantinya itu. Ada yang diberhentikan kades sekdes, diberhentikan oleh kades sekian ini gitu. Di kabupaten tidak bisa diselesaikan, lari ke provinsi dan lain sebagainya. Kami menyelesaikan satu persatu itu. Karena apa? Kalau diberhentikan kepala desanya, sekdesnya diganti sekdes baru dan lain sebagainya. Waduh, tidak karu-karuan. Maka tentu saja ini jangan sampai terjadi. Intinya bagaimana kita melaksanakan tadi harmonisasi, kolaborasi di antara Bapak Ibu sekalian semuanya, tentu saja sesuai dengan kewenangan masing-masing itu. Ojo sekdes melebihi kewenangannya kepala desa, ada ini nggak bisa gitu, ada tatanan hierarki kewenangan yang telah diatur Bapak Ibu sekalian, harus lapor, harus ikut contoh Bapak Ibu sekalian. Saya tidak harmonis dengan Pak Sekda. Ya bagaimana kita saya mau menjalankan pekerjaan itu dengan benar, dengan bagus, tidak bisa. Itu saya tidak harmonis dengan Pak Asisten, dengan kepala dinas, tidak bisa. Orang menjalankan pemerintahannya sendiri nggak bisa. Ada yang bilang ala cuek wae ngomong gitu, orang geleman ya aku jalan dewi, nggak bisa seperti itu. Karena yang pegang data, pegang apa, yang menjalankan adalah para kepala OPD, Pak Sekda sebagai birokrasi tertinggi di di Kabupaten Banjarnegara. Kata orang itu kalau bupati definitif itu pegawai honorer Bapak Ibu sekalian. Iya, pegawai honorer. Kenapa? Yo 5 tahun selesai. Kalau dipilih kembali ya 10 tahun maksimal. Kan pegawai honorer Bapak Ibu sekalian. Kalau pegawai honorer jangan sampai mengobrak-abrik semua yang ada tatanan di pemerintahan itu. Semuanya kepala desa semuanya harus harmonis, harmonis, kolaboratif dan lain sebagainya. Ini anunya terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Tidak ada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sering mengatakan tidak ada Superman. Itu Superman nontonin komik Bapak Ibu sekalian itu. Di komiknya anak-anak itu Superman dan lain sebagainya. Kita adanya super tim yang bagus, tim yang solid, itu yang harus kita lakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dengan tim yang solid, tim yang bagus antara kepala desa dan perangkat desa seperti saya dengan teman-teman SKP di Pak Sekda, itu pekerjaan apapun sesulit-sulitnya itu akan dapat dipecahkan secara bersama-sama. Orang neng barang sing angel Bapak Ibu sekalian, kalau kita rembug bareng sing angel kuwi karena ora gelem rembugan, ora gelem bermusyawarah. Itu yang sulit, itu gontok-gontokan yo angel, nggak ada selesai-selesainya. Tetapi karena dasarnya bagaimana kita itu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka kepentingan ego yang ada pada diri kita itu musnah, hilang, lebur di dalam kepentingan kelompok, kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan di dalam tatanan pemerintahan, sinergi pemerintahan, kolaboratif pemerintahan. Semuanya ini yang harus kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ke sini mengunjungi kecamatan-kecamatan, harapannya itu adaptif, kolaboratif, berkomunikasi, ini mengenal Bapak Ibu sekalian, saling berkomunikasi, buka keran-keran komunikasi yang selebar-lebarnya kepada masyarakat, sehingga kita tahu Bapak Ibu sekalian kekurangan kita itu apa.
Jadi kalau kita tidak pernah berkomunikasi, kita tidak pernah rembugan, merasa dirinya, merasa bahwa kepemimpinan saya itu sudah baik menurut diri saya, menurut diri kami, merasa bahwa kepemimpinan saya itu sudah sempurna, sudah baik. Padahal di masyarakat yang menilai orang apik, kurang. Nah, kurangnya di mana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita harus tahu, maka komunikasi keran-keran itu harus dibuka lebar kepada masyarakat. Ada saran, kritik tidak boleh kita tabu terhadap kritik. Tidak, kritik membangun, mari kita selesaikan bersama-sama. Ini intinya sehingga kemajuan desa itu semakin menjadi lebih baik, juga. Intinya adalah tadi buka keran komunikasi, ada saran, ada masukan, bisa saja dibuat di mana, di desa-desa itu kotak saran ataupun ini yang bisa kita baca. Kalau mungkin orang desa itu barangkali malu untuk menyampaikan, bisa itu dalam pelayanan KTP kok lambat, dalam pelayanan apa kok ini, ini berarti saya kurang cepat ini, berarti dipercepat Bapak Ibu sekalian. Itu saja, itu intinya langsung bereaksi terhadap keluhan warga, itu saja. Jadi kata orang itu, kepala desanya, perangkat desanya sat-set, terus cekak-cekek dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan oleh masyarakat. Gampang sebetulnya, kata orang itu gampang melayani masyarakat desa itu dimomong, dihargai, dan juga kepentingannya yang kepentingannya itu diperhatikan, udah cukup itu. Dan juga tentu saja kesejahteraannya itu diusulkan. Kalau melalui dana desa ada, silakan dengan dana desa. Kalau tidak ada, ya diajukan kepada pemerintah di atasnya melalui tadi ada bansos, ada apalagi kegiatan-kegiatan ada dari Basnas dan lain sebagainya. Kita kolaborasikan bagaimana pelaksanaan mencukupi, melayani kebutuhan masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Harapannya itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu perkenalan dari kami, dan juga ingin mengenal Bapak Ibu sekalian di wilayah Kecamatan Susukan agar kita dapat terjalin komunikasi dengan baik. Apapun boleh, pintu kami terbuka di Banjarnegara. Bapak Ibu dapat berkomunikasi dengan kami, bisa langsung, bisa lewat Pak Camat, monggo saja, sesuai apapun. Kalau kita dapat kita lakukan segera, kita lakukan. Kalau tidak dapat segera, kita tempuh sesuai dengan anggaran yang tersedia di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Saya kira itu nanti bisa dilanjutkan dengan istilahnya genduk bener ya, genduk rasa. Jadi kalau bilang genduk rasa, genduk itu di wedok ya, jadi rasa wedok gitu loh, rasa meneh gitu. Genduk ya bener ya, genduk. Oke, saya kira itu ya, nanti disambung dengan genduk rasa. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.